Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ayyuhal khadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku sekalian, teman-teman dari pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Pekajangan, Bapak Ibu yang kebetulan sedang menyaksikan live streaming pada hari ini, syukur alhamdulillah, mari kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan pagi hari ini masih mengkaruniakan kepada kita semua nikmat iman Islam, masih memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat, sehingga kita tetap bisa beraktivitas hingga hari ini. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita termasuk dan tercatat sebagai amalan yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada manusia pilihan, suri tauladan terbaik umat manusia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terlimpah juga atas keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah akan sampai kepada kita sekalian umatnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian rahimakumullah, bersyukur saya hari ini diberikan kesempatan oleh teman-teman pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Pekajangan untuk memberikan tausiah di Ahad pagi. Dengan keterbatasan ilmu, saya memohon maaf apabila dalam penyampaian saya nanti ada banyak hal yang kurang atau bahkan ada salah yang saya sampaikan. Niat ikhlas saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa benar-benar tersampaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa menjadi pemantik kebaikan yang lain untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Yang ketika kebaikan-kebaikan itu Bapak, Ibu, Saudara lakukan, tentu kebaikannya akan berpahala untuk panjenengan semuanya, dan mudah-mudahan saya kebagian pahalanya tanpa mengurangi pahala panjenengan semuanya. Hari ini saya akan awali kajian dengan membaca Quran surat Jumu'ah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah sampaikan di dalam Quran surat Jumu'ah ayat 8, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya
kematian itu akan menemui kamu. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu Allah beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, jamaah rahimakumullah, kematian adalah satu-satunya peristiwa yang pasti. Dan itu harus kita yakini. Karena tidak ada satupun yang ada di dunia ini yang kita bisa yakin pasti kecuali kematian. Kita pengen pergi ke Semarang besok misalnya, tapi kita tidak bisa memastikan apakah besok benar-benar kita akan sampai ke Semarang. Atau bulan depan kita sudah punya rencana beli motor misalnya. Rencana itu bisa jadi hanya rencana, karena memang belum pasti. Tetapi kematian adalah sesuatu yang pasti, yang artinya kita siap tidak siap, mau tidak mau akan mengalaminya. Nah, di ayat ini Allah sampaikan siapapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan, pangkat dan kedudukan kita, kita tidak bisa lari dari kematian. Innal mautal ladzi tafirruna minhu. SC 182 yang 9 Januari kemarin melakukan perjalanan udara dari Jakarta ke Pontianak. Kita bisa saksikan di beberapa media bagaimana saudara-saudara kita yang kebetulan jadi korban itu sebelumnya ada yang upload video, misalnya nulis status say hello ke keluarga yang ada di kampung misalnya. Ada yang perasaannya senang karena pertama kali mau melakukan penerbangan udara. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti bahwa sekian menit kemudian Allah sudah siapkan ajalnya, termasuk untuk jatah kita. Siapapun kita, tidak satu pun di antara kita yang ngerti kapan akhir dari kehidupan dunia kita. Nah, ketidaktahuan kita itu, Bapak Ibu sekalian, ketidaktahuan kita akan kapan akhir masa Allah berikan kesempatan hidup di dunia harusnya menjadikan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha mengerjakan perintah-perintahnya dan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah kehidupan dunia akan ada kehidupan yang lebih abadi, yang ketika kita bisa bahagia di sana,
insya Allah kita akan bahagia selama-lamanya. Di Quran ayat-ayat terakhir surat Al-A'la itu Allah sampaikan wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka untuk kehidupan yang lebih kekal, lebih baik, kita harus menyiapkan bekal terbaik. Di ayat 8 Quran surat Jumu'ah yang saya baca tadi juga Allah sampaikan tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan ada pertanggungjawaban yang akan menentukan tempat kembali kita. Hanya dua pilihannya. Kalau tidak mau milih surga, berarti neraka tempatnya. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah beritakan kepadamu tentang apa-apa yang kamu kerjakan di dunia. Jangan sampai kita semua menyesal di akhir ajal gara-gara tidak mau memanfaatkan sisa umur yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini untuk terus berbuat baik dan berbuat baik. Menjadi orang baik itu kebutuhan. Saya ulang ya, menjadi orang baik itu kebutuhan kita. Karena kita baik tidak baik itu bukan kebutuhan Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan kita. Salat kebutuhan kita. Melakukan hubungan baik dengan tetangga, ke keluarga itu kebutuhan kita. Yang ketika kebaikan itu terus kita lakukan, insya Allah kita juga akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kebaikan sekecil apapun akan diberikan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebaliknya kejelekan yang kita lakukan juga akan diberikan balas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas ada kehidupan setelah kehidupan dunia, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Siapapun di antara kita tidak akan bisa menghindari kematian. Quran surat An-Nisa ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian itu akan mendapati kamu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Sekalipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran surat An-Nisa ayat 78. Tidak kemudian ketika kita kaya raya bisa bangun rumah yang besar, kemudian pagarnya dibuat tinggi, temboknya dibuat sangat tebal, malaikat maut tidak bisa sampai ke tidak. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika Allah sudah tentukan ajal seorang, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa diakhirkan waktunya, wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa dimajukan. Kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, kematian itu pasti akan sampai kepada kita semuanya. Kullu nafs dha'iqatul maut. Setiap yang punya nafas pasti akan mati. Bisa di udara, ya. Yang di gunung juga bisa. Dengan banjir bisa, dengan gempa bisa. Banyak saudara-saudara muslim kita
yang di awal tahun 2021 itu berkenan dipanggil Allah terlebih dahulu dibanding kita. Ada beberapa ulama besar, termasuk yang kemarin Ustadz Syekh Ali Jaber, sudah dinyatakan negatif COVID. Ternyata meninggalnya bukan karena COVID. Jadi meninggal itu bukan COVID tidak COVID, atau tua bukan tua, atau sakit tidak sakit, di gunung atau di laut. Ketika Allah sudah tentukan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka bersiaplah untuk menyiapkan bekal terbaik, sehingga kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun Allah panggil kita, insya Allah kebaikan-kebaikan kita cukup untuk berharap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada satu manusia pun, kata Allah, yang hidupnya abadi. Allah sudah jelaskan itu di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ja'alna li basyarim min qablikal khuld. Wa ma ja'alna, dan kami tidak menjadikan li basyarin, bagi seorang manusia pun, min qablika, bahkan sebelum kamu wahai Muhammad, al khuld, keabadian. Seperti yang saya sampaikan di awal, siapapun, sebesar apapun kekayaannya, setinggi apapun jabatan kedudukannya, tidak bisa menghindar dari malaikat maut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkait dengan tema yang kemarin sudah di-share oleh teman-teman pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Pekajangan, saya akan baca salah satu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, nomor hadisnya 4259. An Ibni Umar annahu qala, dari Ibnu Umar ia berkata, kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun minal ansori, kemudian datang kepada Rasulullah rajulun, seorang laki-laki, minal ansor, dari golongan ansor. Fasallama, kemudian laki-laki dari ansar tadi memberikan salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian beliau bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, mukmin manakah yang paling baik? Qala, kemudian Rasulullah bersabda, ahsanuhum khuluqan, mukmin yang paling baik itu yang paling baik akhlaknya. Qala, kemudian laki-laki dari ansar tadi bertanya lagi, fa ayyul mu'minina aqyas, lalu mukmin mana yang paling cerdas? Qala, kata Nabi, aktsaruhum lil maut dzikran, yang banyak kepada kematian, dzikran, mereka selalu mengingat. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidad,
dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Ulaikal aqyas, itulah mukmin yang cerdas. Bapak, Ibu, saudara sekalian, jamaah rahimakumullah. Dari hadis Rasulullah Muhammad SAW tadi, tentu kita pengen menjadi mukmin yang baik dengan memperbaiki kualitas ibadah kita, termasuk akhlak kita. Kita pun tentu pengen menjadi mukmin yang cerdas, yang dikatakan oleh Nabiullah Muhammad SAW, mukmin yang cerdas itu mukmin yang senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk menghadapinya. Apakah kemudian dengan hadis itu kita sebagai manusia dituntut untuk berpikir hanya akhirat saja? Tidak. Bahkan di dalam Al-Quran, di surat Al-Qasas ayat 77, Allah sampaikan begini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, dan carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu untuk kebahagiaan negeri akhirat. Nah, tapi di lanjutan ayatnya Allah sambung lagi, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan kebahagiaanmu ketika hidup di dunia. Jadi akhirat harus kita persiapkan bahagianya, kata Allah, tetapi jangan lupa kebahagiaanmu di dunia. Maka target hidup itu bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Ya, target hidup itu bahagia dunia, bahagia akhirat. Seperti doa yang kita hafal, yang Allah ajarkan di Quran surat Al-Baqarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan hidup dunia, berikan kepada kami kebahagiaan hidup akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami semua dari siksa api neraka. Jadi mempersiapkan kehidupan terbaik untuk akhirat tanpa melupakan kebahagiaan hidup di dunia. Dan ketika itu kita sudah lakukan, insya Allah kita termasuk mukmin yang cerdas, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan di hadis tadi. Bapak, Ibu, saudara sekalian, jamaah rahimakumullah, menutup kajian kita pagi hari ini, saya akan sampaikan ayat pendek yang Allah firmankan di Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah di ayat tadi, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Ketika Allah sampaikan ini, mudah-mudahan kita tidak membatasi bahwa ibadah itu hanya sholat saja, puasa saja, zakat saja. Tidak. Tetapi
seluruh aktivitas kita mudah-mudahan menjadi aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Untuk adik-adik yang masih sekolah misalnya, belajarnya insyaallah menjadi ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami yang menjadi pemimpin rumah tangga terbaik untuk rumah tangganya, insyaallah menjadi ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Istri yang patuh dan taat kepada suaminya menjadi ibadah untuknya. Kita hidup bertetangga baik dengan tetangga kita, itu menjadi ibadah kita mudah-mudahan. Termasuk semua aktivitas kita, makan minum kita, bekerja kita, mudah-mudahan menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kebaikan itu kita niatkan untuk Allah, insya Allah Allah akan berikan balasan kebaikan untuk kita semuanya. Saya kira itu kajian singkat pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa manfaat untuk saya, bisa manfaat untuk jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita bisa menjadi mukmin yang cerdas, yang bisa mempersiapkan bahagia hidup di akhirat tanpa melupakan kebahagiaan hidup di dunia. Akhirnya mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.